Yo, what's up guys, welcome to Daily Screen. Yap, di video kali ini kita akan review Furiosa A Mad Max Saga yang merupakan prequel dari Mad Max Fury Road. Setelah nonton film ini, gila. Semua pemain gila, semua orang-orang di balik film ini gila parah. Ekspektasi gue yang setinggi ini, yang tinggi banget ini, bener-bener terbayarkan mampus di film ini. Gue nggak melebih-lebihkan karena gue ngefans dengan Mad Max Saga ya tentunya, khususnya Fury Road. Menurut gue Mad Max Fury Road adalah salah satu film terbaik, film aksi terbaik yang pernah dibuat di muka bumi ini. Dan sekarang dibuat prequelnya yang gue pikir bakal melempem nih ya. Ternyata, man, bener-bener sutradaranya itu George Miller yang sudah menyutradarai film-film sebelumnya, bener-bener nggak pernah kehabisan akal dan juga kreativitas. Film ini patternnya tetap sama kayak Fury Road dan bener-bener keren. Pemilihan dari Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, dan juga beberapa orang-orang cast pendukung lainnya itu tepat banget. Gue suka banget dari awal sampai akhir film. Dan wow, George Miller dengan umur 77 tahun, gila men. Gue speechless banget sama film ini gitu. Bener-bener gue suka. Kayak gini, ini perhatian ya buat teman-teman, buat orang-orang sineas di luar sana yang pengen kayak emansipasi lah, menaikkan derajat wanita lah. Film kayak gini yang harusnya bener-bener diakui oleh para cowok menurut gue. Ini bukan gue sok dan bagaimana jenjang-jenjang, enggak. Tapi wanita benar-benar terlihat kuat di film ini, enggak yang dibuat seolah-olah kuat. Kan banyak film yang kayak gimana ya, cewek itu seolah-olah wah ini kuat, ini bisa mengalahkan laki-laki yang ototnya gede gitu, kayak kayak kurang masuk akal ya. Tapi di sini penggambaran dari Furiosa, termasuk juga dengan Charlize Theron dan juga sekarang ke Anya Taylor-Joy sebagai Furiosa, wow. Ini bener-bener ini yang baru dinamakannya emansipasi wanita. Dan buat teman-teman yang belum tahu dengan sinopsis singkatnya, ini adalah prequel dari Mad Max Fury Road, dimana menceritakan masa muda, masa kecil dari Furiosa, kenapa bisa se-epic di versi Fury Road, di versi Charlize Theron. Dan kali ini diperankan oleh Anya Taylor-Joy, dan di sini kita diperlihatkan dengan dari awal, titik awal bagaimana si Furiosa ini diculik, dimana Furiosa yang versi lebih muda lagi itu diperankan oleh Alila Brownie, dimana ini benar-benar keren banget. Dari Alila Brownie, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, itu pemilihan yang tepat banget karena dari sosok matanya sih, aura matanya itu benar-benar mereka mirip banget gitu ya. Sayangnya memang akhirnya Furiosa muda ini ditangkap oleh kawanan ini dan pengen dibawa ke kelompoknya Dementus untuk menjelaskan bahwa ada suatu tempat yang benar-benar kayak surga gitu ya. Nah, dari momen inilah akhirnya orang tua ibu dari Furiosa ini berusaha untuk menyelamatkan Furiosa kecil ini dan akhirnya kejar-kejaran. Benar-benar dari awal itu udah big book, aksinya tuh benar-benar kita nggak dikasih napas. Ini keren parah gitu ya. Sebenarnya dari film Furiosa ini ada 5 tahap, 5 bab, sama kayak film-film Star Wars mungkin ada berapa bab. Buat teman-teman yang nggak biasa nonton franchise dari Mad Max ini mungkin agak sedikit mencerna lah gitu, tapi nggak masalah gitu. Buat kalian semuanya mungkin, Bang, apakah perlu nonton Fury Road? Enggak. Dari alur cerita, karena ini prequel, diceritakan lebih awal lagi sehingga aman banget buat teman-teman untuk nggak langsung harus nonton Fury Road dulu. Tapi kalau kalian udah nonton Furiosa Mad Max Saga ini, kalian wajib banget nonton lagi Mad Max Fury Road karena ceritanya nyambung banget. Nah, di sini penggambaran dari bab per bab ini memang ada plus minusnya menurut gue. Yang pertama adalah lebih tertata menurut gue dari ceritanya, bagaimana pendalaman karakternya, pengenalan karakternya lebih dapet. Apalagi berbedanya dengan Fury Road adalah kalau Fury Road itu big besar gitu dari awal sampai film kita bener-bener kayak pusing, bener-bener banyak, wah gila ini aksi semuanya tabrakan bla bla bla, sehingga ada beberapa momen yang kita nggak terlalu dekat dengan karakternya. Nah, di versi Furiosa Mad Max Saga ini, kita benar-benar dibuat lebih dekat dengan karakternya, mencintai karakternya dari awal sampai akhir. Kita cinta dengan ibunya Furiosa, kita suka dengan Furiosa dari kecil sampai besar. Itu lebih dalam gitu. Memang patternnya agak sedikit melambat lah kalau dibanding dengan Fury Road menurut gue gitu ya. Tapi
Di sini lebih jelas, dibuat sejelas-jelasnya bagaimana development karakter Furiosa dan juga bagaimana momen-momen musuh bebuyutannya kayak Dementus, kemudian juga dengan Immortal Joe. Di sini juga dihadirkan, memang Immortal Joe nggak banyak dapat screen time, tapi kan di film Fury Road lumayan ya. Makanya di sini dibuatlah bagaimana epicnya permusuhan antara Furiosa sama Dementus yang diperankan oleh Chris Hemsworth ini, yang diperankan oleh Thor ini. Akhirnya kita akan melihat bagaimana tektokan mereka. Jadi masalahnya tuh nggak langsung pecah, pum, langsung melawan Immortal Joe misalnya. Enggak. Tapi di sini kita diperlihatkan bagaimana proses pendewasaan, proses bagaimana si Furiosa jadi kuat. Termasuk juga kita dijelaskan kenapa sih tangannya si Furiosa selama ini kok bisa buntung kayak gitu, kok bisa jadi tangan robot kayak gitu. Semuanya dijelaskan dari awal di film ini, bagaimana proses tangannya patah lah, bagaimana dia melawan si Dementus ini. Nah, itu sih yang keren banget. Tentu gue rekomendasikan banget buat teman-teman nonton di layar yang rekomendasi, yang terbaik, termasuk juga dengan sound systemnya harus Dolby Atmos lah minimal gitu. Kalau gue pribadi, gue nontonnya di IMAX, gue puas banget, makanya gue memuji-muji film ini karena gila, ini keren. Terutama juga dengan sound design, gue suka banget penataan musik dari Tom Holtzkenborg. Tentu dia adalah orang yang sama yang menata musik dari Mad Max Fury Road. Kan musik adalah salah satu elemen yang gak bisa terpisahkan di franchise dari Mad Max Saga. Jadi ini tetap ciri khasnya benar-benar keren, gak akan lepas gitu. Termasuk juga dengan George Miller yang lagi-lagi yang sudah tuir banget ini, tapi dia tetap punya kayak perasaan cintanya dengan film ini. Gue suka banget bahwa ciri khasnya nggak lepas, terutama juga dengan tone warnanya yang agak kemerah-merahan, kecoklatan kayak gini. Mad Max Saga lah yang punya detail-detail tone warna kayak gini, ciri khas banget menurut gitu ya. Terutama juga dengan development aksinya, gue suka banget di sini. Aksinya itu panjang gitu ya, meskipun nggak sebanyak Fury Road, dan kalau mau dibandingkan ya memang nggak setangguh Fury Road, tapi di sini kan lagi-lagi karena prequel, tapi adegan aksi sepanjang jalannya itu, aduh ini keren banget gitu. Tom Burke juga menjadi partner dari Furiosa, menurut gua salah satu aura yang bener-bener dapet banget di film ini. Gue nggak berhenti-berhenti pengen muji film ini karena hype-nya tuh masih berasa sampai sekarang, men. Gue suka banget gitu ya. Kemudian juga dengan sinematografinya ini lagi-lagi gue salut dengan Simon Dugan. Dia masih orang yang menggarap juga Fury Road. Orang-orang yang lama juga banyak dibondong ke Furiosa ini, jadi nggak lepas lah ciri khasnya, dan gue suka banget gitu ya. Patternnya memang bab emang ada beberapa orang mungkin agak nggak nyaman gitu ya. Ada mungkin beberapa momen kita merasa agak sedikit slow ceritanya nih, agak melambat kalau dibandingkan dengan franchise dari Mad Max Saga, tapi nggak masalah. Menurut gue pelambatan cerita ini menjadi slow, tiba-tiba cerita menjadi agak lama, itu untuk mendalami karakter Furiosanya. Gue suka juga di sini, gue kaget adalah Furiosa versi kecil ternyata dikasih screen time yang banyak banget. Ada total 5 bab. 2 bab ini dimainkan oleh si Furiosa kecil ini guys. Jadi gue kaget, ini pendalamannya keren banget. Dari kecil kita diperlihatkan bagaimana proses-proses dari Furiosa, mulai dari dia diculik, ikut Dementus tuh gimana. Gue suka banget. Barulah di babak ketiga sampai ke babak kelima kita akan melihat bagaimana kerennya Anya Taylor-Joy sebagai si Furiosa. Tidak ketinggalan juga sang villain utama yaitu Dementus yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Nggak berhenti bikin gue geleng kepala nih, orang gila aktingnya gitu ya. Kalau buat teman-teman mungkin ada orang bilang bahwa kalau udah terjebak di satu karakter di superhero itu susah buat acting di luaran. Itu nggak berlaku dong sama Chris Hemsworth. Kalian lihat di sini dia beda banget sama penggambarannya sebagai Thor. Biasanya kan kalau kayak kita mungkin lihat Robert Downey Jr. biasanya kan itu melekatnya kayak Tony Stark gitu. Chris Evans gitu melekatnya sama Steve Rogers. Tapi Chris Hemsworth di sini bener-bener beda, sadis, ngeselin, semuanya bener-bener tergambarkan. Makanya gue sangat percaya kalau di versi film Festival Cannes ada yang bilang bahwa film ini mendapatkan standing ovation selama 6 menit, dan itu gue sih bener-bener mengiyakan dan wajar banget karena sekeren itu filmnya gitu ya, dengan budget yang jelas tinggi banget ini ya. Kalau bisa di-compare mungkin tahun ini kayaknya sama Dune ya. Meskipun memang satu lagi yang sedikit kekurangan dari film ini adalah mungkin dari segi visual effect.
atau CGI-nya lah. Memang di sini minim ya, CGI yang itu minim banget, tapi memang ada beberapa gambar-gambar ataupun efek yang kelihatan bahwa itu adalah kayak layar di belakangnya gitu, terutama kayak di momen ibunya lagi nyelamatin Furiosa di beberapa kayak batu-batu rock kayak gitu, itu agak sedikit kelihatan sih menurut gue. Nah, ada sedikit kekasaran, tapi ya tidak ada film yang sempurna. Tapi secara keseluruhan ini paket lengkap dan ini layak banget untuk melanjutkan keseruan dan juga legacy dari Mad Max Saga. Nah, buat teman-teman yang nanya, Bang, apakah ada post credit scene dari Furiosa Mad Max Saga ini? Nggak ada post credit scene, tapi ada mid credit scene yang lebih menggambarkan beberapa adegan-adegan yang ada di Fury Road, termasuk juga berantemnya Imotarjo dan juga sebagainya. Kalau kalian tanya Charlize Theron ada nggak di sini? Kayaknya nggak ya, setahu gua nggak ada. Tapi memang momen di akhir film itu benar-benar nyambung dengan film Fury Road, gimana dia menyelamatkan istri-istri dari Imotarjo dan sebagainya, itu benar-benar nyambung dengan film dari Fury Road. So, buat teman-teman yang punya waktu luang atau kalian adalah maniaknya film-film action, wajib nonton Furiosa Mad Max Saga ini, guys. Nah, di review gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 89 dari 100. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor kalian untuk Furiosa Mad Max Saga? Karena di Rotten Tomatoes sendiri udah skornya fresh ya, jadi udah nggak diragukan lagi lah gitu ya. Oke guys, thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita sampai selesai. Kalau kalian semuanya suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.